We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Ya. Oh, berarti terbang ke Jakarta untuk sekolah itu? Awalnya untuk sekolah gitu kan. Selesai sekolah kok ngerasa atmosfernya kok lebih enak di sini nih di Jakarta gitu kan. Karena ya itu tadi ketemu kawan-kawan baru, terus ketemu vibe yang positif yang baru gitu. Yang sampai sekarang ikut tuh sampai ke sana gitu. Ya mulai journey yang ke sana ke sini, terus itu ya mulainya di sana gitu. Oke. Wow, sampai ke Papua segala ya? Ya, ya itu sama jadi ada ini saya cerita di sini dulu nggak apa-apa ya, langsung ya? Nggak apa-apa, nanti Nah, nanti kembali ke ya, pertanyaan. jadi sebelum saya sekolah itu dulu kan saya pernah ada job itu, ada kerjaan motret antik di Singapura. Jadi waktu itu saya belum tahu nih lighting untuk antik ini enaknya gimana apa tuh kan nggak tahu kan. Jadi ada buku Batak Sculptor itu saya dapetin, saya liatin di situ bukan skema lighting, saya baca tuh skema lightingnya melalui gambar-gambar yang ada di buku itu. Setelah saya sekolah, ketemu guru ataupun mentor di sana yang namanya Eki Tandio. Nah, dia yang ngajar still life waktu itu. Jadi dia ngajar still life, ngobrol-ngobrol sekilas gitu. Iya, iya Pak, saya dulu pernah dapat job motret di Singapura untuk antik gitu. Tapi saya waktu itu skema lighting untuk antik ini kurang begitu paham gitu. Akhirnya saya lihat itu buku Batak Sculptor gitu. Ternyata buku Batak Sculptor itu dia yang fotoin gitu. Oh, Gitu. gitu. Dari situ klop lah, mulai bareng kan sampai akhirnya aku sampai sekarang ngikut dia gitu. Kalau untuk motret-motret yang antik ataupun still life itu biasanya ngikut dia. Kalau sendiri biasanya jobnya fashion, art of fashion gitu. Tapi kalau untuk yang antik-antik itu ngikutnya ke dia gitu. Nah, di luar itulah nanti ada yang namanya project ego. Itulah yang nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di sini kan gitu. Termasuk batik itu ya? Apa kain Nusantara ya, wastra Nusantara itu? Kain batik Amaranggana waktu itu. Itu di Solo sama Eki juga. Yang di Galeri Nasional? Galeri Nasional itu Merajut Nusantara itu Darwis. Oke, Cuma saya pernah ngikut waktu fashion show-nya, saya pernah ngikut motret gitu. Berarti dulu memang fotografer di Medan ya? Iya, saya udah menjadi fotografer sebelum saya sekolah lagi. Oke, saya mengerti udah. Saya mulai ya, Pak ya? Oke. Oke, selamat sore Pak Raja Nasution, seorang fotografer, dreamer, smoker. Saya mulai ke fotonya, Pak. Art start when some people like and some people don't. Apakah Iya. ini hukum yang pasti, Pak? Jadi, normalkah kita sebagai seniman membuat karya yang kontroversi?
Silakan, Pak. Gini, kalau dibilang hukum pasti enggak. Ini juga sebenarnya kata-kata ini saya kutip dari salah seorang fotografer, dia influencer saya juga, namanya Armin Murbach. Dia editor, hairdresser, fotografer juga, dan karya-karyanya itu fashion surrealis ya. Namanya Armin Murbach, yang pernah mengatakan ini dan saya ingat gitu. Jadi saya kalau kata-kata yang saya anggap orang itu sesuatu, pasti akan lengket gitu. Kayak saya selalu pakai moto, I photograph my vision, I don't photograph nature. Itu kata-katanya Man Ray kan. Begitu juga dengan ini. Art start when some people like and some people don't gitu. Masalah uh, karya yang kontroversi ataupun kita mau berkarya kayak mana nih, tetap ada koridor gitu. Artinya apa? Bukan berarti kita karya asal-asalan, ada yang suka, ada yang nggak suka, itu udah art. Nggak begitu. Seni itu nggak begitu tolak ukurnya. Jadi begini loh, Pak. Nah, ini kadang-kadang milenial ini sering salah kaprah gitu ya. Artinya zaman kan memang zaman digital sekarang. Artinya segala sesuatunya itu udah digampangkan. Sehingga dalam berkarya juga kadang-kadang menggebu-gebu sampai melupakan teknis dasar gitu. Jadi koridornya ini adalah teknis, itu tetap. Artinya kalau mau berkarya, supaya karya kita itu bisa bagus sesuai apa yang kita bayangkan, itu kan harus didukung sama teknis. Kayak yang foto saya tadi, di situ ada rim light. Ini cara dapetinnya gimana kalau kita nggak ngerti teknis gitu. Perbedaan f-stop antara shadow sama highlightnya gimana kalau kita nggak ngerti teknis gitu. Apa mau kita 1000 kali nyoba setelah dapat baru oh ini karya saya? Nggak begitu. Fotografi itu visualnya di kepala dulu. Kita bayangin di kepala dulu nih, apa yang mau kita buat, udah kebayang di kepala, dengan kemampuan teknis kita ciptakan itu. Bukan jepret sampai dapat interview, oh ini hasil saya, nggak begitu. Itu saya pribadi ya Pak ya. Artinya kalau ada orang berpendapat lain itu terserah gitu. Tapi kalau saya pribadi, itulah fotografi. Itulah fotografi. Harus Nah, teknik dulu. jadi kontroversi itu bebas, kontroversinya selagi kamu kuasain tekniknya. Gitu. Artinya teknik apa? dulu Bisa berarti. kamu pertanggungjawabkan. Gitu. Oke. Ini seperti sekolah seni, Pak. Saya ke berikutnya, Pak ya. Saya suka tulisan ini, Pak. Saya yakin ini tulisan Anda sendiri, toh, Pak, bukan tulisan orang lain kan? Ini saya tulis sendiri memang. Aku merupakan foto hitam putih yang berkisah apa adanya. Itu berbeda, walau sedikit yang menganggap itu berbeda. Aku bukan pria yang terlihat sehari-hari. Aku bukanlah pria yang suka melakukan hal-hal yang menunjukkan keperkasaan. Apa arti foto hitam putih untuk Anda, Pak Raja? Silakan. Arti foto hitam putih bagi saya pribadi itu manusiawi, Pak. Hitam dan putih. Karena gini, kita ngomong agak sedikit miring-miring nih Pak ya. Bagi saya hitam itu ketiadaan cahaya, putih itu cahaya. Gitu. Jadi manusia ini tanpa ada Nur Sang Khalik itu gelap. Gitu. Kita gelap. Lalu dikasihlah kita Nur Sang Khalik. Walaupun kadang-kadang nggak masuk semua. Itulah manusia. Kadang-kadang dia nolak. Gitu. Kadang-kadang dia juga buat jelek. Kadang-kadang dia juga buat dosa. Gitu. Itu hitamnya manusia. Ditambah dengan Nur Sang Khalik tadi jadilah hitam putih. Itulah manusiawi. Jadi foto hitam putih bagi saya itu satu manusiawi. Yang kedua itu semua warna. Gitu. Semua warna itulah hitam putih. Kalau kita anggap hitam itu ketiadaan warna, putih itu adalah semua warna. Jadi perpaduan antara ketiadaan warna sama semua warna, itulah hitam putih. Kenapa
foto hitam putih bagi saya nggak pernah membosankan gitu. Justru kadang-kadang saya suka terjebak gini loh, Pak. Foto warna yang udah bagus, karena saya sangat suka hitam putih, akhirnya saya buat hitam putih gitu. Kadang-kadang saya juga terjebak seperti itu gitu. Cuma kalau itu seandainya personal project, saya nggak masalah gitu. Tapi apabila itu komersil, artinya punya klien, ya kita harus hati-hati juga di situ kan gitu. Ego kita harus kita buang jauh-jauh, nah gitu. Jadi kalau pas kita ngerjakan personal project, ya itu kita aja gitu, tanpa melupakan teknis atau bahkan kalau mau melupakan teknis melupakan, karena refleksnya udah ada di kita, karena udah kita pelajari A to Z gitu. Beda dengan orang yang nggak belajar motret asal-asalan. Boleh lupakan teknis, hanya bermain rasa boleh, tapi kalau pada saat kita punya klien, dia kan juga punya keinginan. Kan gitu kan. Itu egonya harus kita pisahin dulu nih. Ini kerjaan I- personal project. Idealismenya harus disingkirkan dulu ya. Iya, betul. Wow. Tapi memang hitam putih itu sangat powerful ya Pak ya. Saya berkali-kali ngobrol sama fotografer, mesti mereka ngomong hitam putih itu so powerful. Iya. Jadi kalau kita lihat foto-foto yang bagus ya, yang siapa punya aja tuh kayak Philip Houseman ataupun siapa deh Patrick de Marcellier, semuanya hitam putihnya itu memang memang hitam putih. Dulu saya sebelum terjun komersil saya suka nyetrit kan. Itu juga saya influencernya itu Tatsu Suzuki, itu fotografer dari Jepang. Dia selalu street hitam putih gitu. Kita kayak tersihir gitu. Saya pribadi kayak tersihir melihat foto-fotonya gitu. Walaupun saya lihat ini dia terinfluencer dari siapa gitu. Saya lihat lagi urutannya gitu. Bahkan yang di atas-atas dia gitu dengan hitam putih dengan gaya yang berbeda gitu. Tapi berarti hitam putih ini sangat luas gitu. Ada yang kontrasnya pekat, ada yang kontrasnya halus, ada yang lebih suka dengan grainy-nya gitu, macem-macem. Tapi bagi saya semua foto hitam putih itu begitu menyihir gitu, begitu menyihir. Pak, tapi Kita bisa menikmatin warna tanpa harus melihat warna gitu loh. Anda masih ngedit, Pak, hitam Uh, putihnya itu atau udah pure lighting? oh, ada yang hitam putih saya ambil langsung pure dari kamera gitu. Ada yang hitam putih memang saya edit jadi hitam putih gitu. Intinya gini, kalaupun kita motretnya warna, tapi kita mau buat hitam putih, itu udah tahu nih, oh ini nanti foto ini enaknya ini hitam putih nih, gitu. Nah, kayak kemarin juga saya buat workshop gitu kan, saya buat workshop, uh, bukan saya ngisi workshop ya, saya ngisi workshop, ada satu dua foto yang saya tahu ini pasti kalau di hitam putih keren, gitu. Pada saat itu on the spot ya, on the spot saya motret, jek jek jek, saya langsung ini kalau buat hitam putih pasti keren. Langsung terpikir seperti itu. Tapi itu perlu latihan ya, Pak, ya? Pastinya. Jadi ini sebelum saya lupa juga nih Pak, saya mau terima kasih sama guru-guru saya sebelumnya, Darwis Triadi, Eki Tandio, senior saya, Mas Roy Genggam, sama Mendiang Niko Udar Majungen. Itulah orang-orang yang artinya saya ngambil dari sini sedikit, saya ngambil dari sini sedikit, saya ngambil dari sini sedikit. Masalah tadi kita bilang latihan, itu saya ngambil sama Mas Roy Genggam. Beliau selalu mengatakan kita ini bukan orang jenius. Cara ngatasinya gimana? Ya latihan. Ya benar gitu. Jadi nggak ada. Kalau dulu waktu saya sebelum kenal-kenal mereka ini gitu, masa fotografer kayak junior aja bawa kamera kemana-mana. Ternyata salah gitu. Kita memang fotografer tuh wajib bawa kamera kemana-mana. Kenapa? Latihan gitu. Kalaupun kita lagi nggak latihan lighting, kita latihan komposisi. Sekarang beruntung kita punya handphone kan, handphone udah bisa framing sana sini gitu kan.
Saya dengar cerita-cerita senior-senior saya ini justru mereka buat itu frame dari kotak gitu atau dari karton yang tengahnya bolong gitu, sekedar pelatihan buat komposisi gitu. Nanti ketemu hal yang menarik, karena dulu kan film kan, Pak. Film itu harganya cukup mahal kalau untuk Ya. dicoba-coba gitu. Jadi mereka itu pakai itu, handphone juga belum ada gitu. Jadi mereka pakai, wah ini komposisinya keren nih. Nanti lihat lagi pakai, oh ini komposisinya keren nih gitu. Hanya untuk sekedar latihan. Kenapa yang sekarang udah dimudahkan dengan teknologi yang sedemikian rupa, malu buat latihan atau enggan buat latihan itu saya rasa konyol banget gitu. Ya, komposisi itu, komposisi penting sekali juga, Pak. Iya. Matahari menjadi salah satu objek favorit Anda, Pak. Perenungan demi perenungan Anda tuliskan. Tetapi mengapa sunset terlihat sering Anda foto, Pak? Apakah lebih damai atau bagaimana? Silakan. Jadi gini, ini logik ya, bukan nggak ada kenapa sunset itu saya lebih sering foto. Ini logiknya gini, waktu saya dulu awal-awal di Jakarta, saya ini di Jakarta di utara, Kelapa Gading. Jadi kebetulan jendela apartemen saya ini ngadapnya itu bukan sunrise gitu. Jadi sunset, dapatnya itu sunset, selalu sunset. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saya memang agak kesulitan bangun untuk sunrise, lebih sering dapatnya sunset. Itu yang kedua, itu logiknya gitu. Tapi kalau kita ngomong beyond itunya, beyond dari kenapa sunset saya lebih sering foto gitu. Karena bagi saya kalau sunrise itu menanti gitu kan. Kalau sunset itu kita yang ditinggalkan, kita yang melihat dia pergi gitu. Dan matahari bagi saya memang cukup unik, Pak, gitu. Matahari itu yang kadang-kadang, wah, manusia itu kan, wah panas nih, panas, harinya panas gerah, apa tuh, mataharinya panas kelewatan gitu, semua kena caci maki terus gitu. Yang dipuja-puja bulan di malam hari, bahkan cahayanya juga dipinjemnya dari matahari gitu. Jadi kan jadi saya kadang-kadang gitu, melihat objek tertentu itu kayak gitu. Mata kita itu hanya sebatas visual gitu. Jadi kenapa saya juga suka matahari gitu. Kenapa saya suka matahari? Karena saya sebenarnya bukan landscaper. Saya sama sekali tidak mengerti foto landscape. Bukan tidak mengerti secara teknis ya, tapi foto landscape yang bagus itu gimana sih gitu. Nggak ngerti Pak, gitu. Nggak ngerti, karena memang bukan ke situ dulunya. Jadi saya nggak ngerti, terus terang aja. Secara teknis saya tahu, oh kalau speed lambat, misalnya foto lautan, speed lambat, pakai filter, airnya nanti bisa seperti kapas, pakai trip, itu teknis gitu. Tapi setelah itu indahnya itu mana gitu. Saya selalu harus ada objek, apapun itu. Misalnya foto landscape, ada model satu, atau ada objek, apa ya yang menjadi objek. Makanya kalau blank seperti itu saya milihnya matahari gitu. Makanya menjadi salah satu foto favorit saya itu matahari gitu. Objek itu. Objek, saya anggap dia objek. Oke. Interesting, interesting. Saya pikir ada, ya tentu saja ada filosofi sendiri, tetapi karena itu sebagai objek ya, daripada foto langit kosong gitu kan. Iya, Oke, ini Pak. I don't know, sometimes reality could be so boring for me. Good photograph, best photography, that's all depends on what. No hell way, I need a rest and back to my imagination. Apa yang Anda lakukan dalam kebosanan itu, Pak? Dan apakah ada suatu karya abstrak di dunia fotografi di mana sang fotografer bermain rasa saja? Silakan, Pak. dalam bosan sih biasanya saya keluar dari, eee, ya itu tadi, kadang-kadang kan kita gini Pak,
kita kan tetap nyari makannya dari fotografi. Misalnya nih, saya kerja nih sama Mas Eki nih, kami kerja berdua, ngambil foto Museum Nasional misalnya. Selama 1 minggu itu kami benar-benar konsen membuat foto yang baik secara teknis juga secara visual gitu kan, yang benar-benar keren apa gitu. Itu terbebani kan, kita udah ngerjakan 1 minggu gitu apa segala macam. Jenuh kita dengan foto yang bagus tadi itu, dengan foto yang perfect tadi itu kita ada kejenuhan tuh. Jadi kadang-kadang habis itu saya harus ngedit lagi misalnya, ngedit ada background-background yang kotor harus dihalusin, itu kan jenuh kita. Habis itu biasanya saya butuh istirahat tuh, butuh istirahat, caranya gimana? Ya motret, caranya tetap motret, biasanya saya nyetrin. Cuma ya kadang-kadang itu kalau udah begitu bukan saya lupakan teknis, tapi teknis itu saya letak di belakang kepala. Jadi apa refleksnya aja ya, kalau teknisnya tinggal refleksnya aja, tapi apa yang mau saya potret aja. Dengan komposisi apapun yang saya mau, dengan aturan apapun yang saya mau gitu, dengan rasa yang saya rasakan saat itu saya foto aja. Kadang-kadang nggak jauh-jauh Pak, cuma keliling rumah gitu atau sekitar-sekitaran rumah. Atau bahkan kalau kebetulan misalnya ada yang mau difoto, misalnya kita bilang model atau apa, itu pasti saya udah membuat fotonya itu beda dari yang wajar gitu. Mulai dari teknik lighting, mulai dari apa itu pasti saya liar kalau udah begitu gitu. Artinya bosen lah dengan koridor-koridor teknis yang misalnya beauty shoot, beauty disk dari atas, strip light dari bawah, perbandingan cahaya 5,6 2,8 untuk mendapatkan hasil yang perfect itu udah nggak gitu lagi gitu. Mencari sesuatu yang berbeda berarti ya. Tapi ada nggak Pak kalau di seperti abstrak gitu? Saya nggak pernah foto yang benar-benar abstrak, yang ekspresionis banget gitu ya Pak ya. Saya ingat-ingat kayaknya nggak ada sih. Tapi kalau sekedar ekspresionis ataupun ekspresi saya itu sering gitu. Tapi yang terlalu abstrak yang Liar? ini sih Oh, nggak nggak. pernah yang sulit karena saya juga ngelihat foto seperti itu nggak ngerti Pak. Gitu. Misalnya foto double exposure yang satu motret sana, satu motret sini gitu, satu motret. Saya juga nggak ngerti ngelihat foto itu bisa dinikmati, nggak bisa juga saya nikmatin gitu. Kadang-kadang ya saya juga ada lihat foto karya teman-teman ataupun yang satu grup gitu kan. Saya kadang nanya juga tuh sama senior-senior, ini gue yang nggak ngerti foto apa ilmu gue nggak sampai nih Pak gitu. Ya tapi ternyata sama mereka juga nggak sampai juga, ya aku juga nggak ngerti gitu. Artinya fotografis itu tetap beda dengan lukisan. Karena saya sebelum motret juga ngelukis Pak kan, jadi saya sedikitnya ngerti lah gitu. Beda kalau kita misalnya Ugo Untoro membuat sebuah lukisan kudanya yang mati itu gitu. Terus kita mau visualisasikan dalam fotografi itu tidak seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang ada memang beberapa orang yang salah kaprah atau entah salah kaprah, entah mereka sebenarnya tidak mempelajari teknis terlebih dahulu, mau langsung ke tujuan instan. Kadang juga saya ngelihat ada foto yang entah foto apa terus dipeletak-peletok sana pakai Liquify di Photoshop, dia bilangnya itu seni gitu. Saya pribadi nggak setuju, terserah orang kalau menganggap itu benar ya gitu. Tapi saya pribadi nggak setuju gitu. Saya nganggap ini kayak nggak nggak mencintai sebuah proses yang mau langsung sampai ke tujuan gitu. Proses dong gitu. Saya aja yang udah motret sekian tahun karena saya merasa ini nggak gini nih fotografi, gitu kan. Ini pasti ada yang salah.
saya sekolah lagi loh, walaupun nggak dari basic ya, walaupun nggak dari basic tapi saya sekolahnya, oh gini toh urutannya. Makanya saya berani ngomong seperti itu karena saya pelaku gitu, bukan saya memang melakukannya gitu. Ada tahapan-tahapan yang memang harus kita ketahui. Walaupun kalau saya gini loh, kalau kamu seorang fotografer profesional, itu kamu wajib belajar A to Z, itu wajib. Kalau kamu bukan profesional, hanya sekedar hobi, misalnya kamu hobinya apa? Landscape ya. Nggak apa-apa, kamu belajar teknik-teknik landscape aja gitu, tapi belajar tetap teknik komposisi landscape. Tapi kalau namanya sudah profesional, itu A to Z beserta hukum-hukumnya semua, bagi saya itu lighting is language. Saya nggak pernah bosan-bosan mengatakan itu. Kalau kita fotografer, lighting is language. That's it. Nggak ada yang bisa membantu kita selain cahaya. Gitu. Jadi memang udah seperti itu, walaupun di zaman digital sekarang. Gitu. Masih harus back to basic, Pak, ya? Iya, back to basic bukan berarti kemunduran ya. Itu harus diingat. Kalau seorang fotografer nih yang udah melakukan beberapa, terus dia merasa, oh ini ada yang kopong nih di belakang. Back to basic itu bukan sebuah kemunduran, itu justru sebuah kemajuan gitu. Apalagi sekarang udah zaman digital gitu. Kita tinggal gampang kan, mau menoleh ke belakang itu sangat gampang dan membawanya kembali ke depan itu sangat gampang. Wow. Anda berarti masih old school ini, Pak. Masih memegang teguh teknik. Nah, jadi dibilang old school sebenarnya enggak ya. Jadi gini loh, teknis dengan kadang ada juga nih, saya dalam tanda kutip, ada beberapa orang ataupun mungkin kadang akademisi sebuah sekolah fotografi ataupun dia dosen untuk misalnya di sebuah universitas jurusan fotografi gitu yang terlalu memaksakan mahasiswanya itu ataupun siswanya mempelajari misalnya kamera film gitu atau medium format zaman film gitu dipelajari sampai harus kadang disuruh beli filmnya gitu. Oke, itu nggak apa-apa. Kalau kita mempelajari kamera film di zaman digital itu bagus, belajar bagus. Tapi harus diingat, kadang-kadang ada sebagian akademisi yang mengatakan digital itu bukan fotografi. Oh, Ini yang sesungguhnya fotografi. oke. Banyak loh akademisi ngomong kayak gitu. Akibatnya apa? Siswanya ini mau dibekalin apa? Emang kalau dia tamat dari situ dia bisa motret wedding pakai medium formatnya Bronica misalnya, ataupun dia mau motret pakai ini format F4 misalnya dengan film. Ada klien yang mau zaman sekarang, walaupun ada itu satu dua ya. Memang harus dibekali digital karena kita memang udah hidup di zaman digital. Kalau kita bicara fotografi, kita bicara masa depan, bukan bicara kemunduran. Saya juga ada main-main kamera film gitu kan. Ya, tapi bagi saya itu untuk personal project gitu, bukan untuk ditanamkan karena bagaimanapun saya ngajar juga ada murid-murid privat saya beberapa orang gitu kan. Nggak mungkin saya bilang, wah digital itu bukan fotografi. Ini nih, ini format saya nih, ini baru benar fotografi. Ah itu hancur nanti muridnya. Karena mereka Ya. kalau fotografi ini lain. Kalau murid sudah kagum, kitalah segala-galanya gitu. Mereka bakal ngikut aja gitu. Mereka bakal merasa iya benar gitu. Tapi ternyata salah. Jadi amat sangat saya sayangkan kalau ada akademisi-akademisi masih berpikir bahwasanya di zaman digital ini fotografi yang paling paling benar itu pakai film. Bukan begitu. Boleh untuk personal project itu terserah. Tapi kalau untuk yang ditanamkan untuk generasi muda, mereka kalau memang udah serius di fotografi, kita bekali dengan hal yang salah, ke depannya mereka nggak bisa nyari makan nanti. Iya. Mhm.
Jadi Wah, saya old school, tapi tetap visinya ke depan gitu loh. wah. Anak Anda juga belajar fotografi, Pak? Anak saya belajar fotografi juga, tapi dia lebih ke video ya. Dia sukanya Oh, video. sering dia mainnya sinematik gitu. Yang sah-sah aja sih gitu. Maksud saya juga akhirnya bisa saling ngisi juga. Kadang-kadang ya kayak saya buat video behind the scene gitu, dia dia yang video kan gitu. Jadinya ya ini, tapi dia paling enggak dia harus saya tanamkan prinsip-prinsip dasar fotografi itu harus ngerti gitu. Karena di dalam dalam videografi juga ada uh, director of fotografinya ada gitu kan. Nggak ada juga gitu. Karena apa? Itu satu dari komposisi. Kalau storyboard apa itu semua itu kan kerjaannya director of fotografinya gitu, DOP. Jadi memang prinsip-prinsip dasar fotografi itu apalagi cahaya itu Rembrandt misalnya, butterfly itu memang wajib diketahui baik video maupun fotografi. Cuma mungkin pengaplikasiannya aja dengan cara yang berbeda gitu. Wow, luar biasa, Pak. Anda masuk ke dunia fotografi tidak setengah-setengah. Berapa tahun totalnya ini, Pak? Totalnya saya kurang ingat ya, tapi memutuskan terjun profesional artinya ini saya nyari makan dari foto lah gitu. Itu 2014 seingat saya. 6 tahun, 7 tahun. 2014 saya buat portfolio, saya hire model buat portfolio. Awalnya dulu main wedding kan, untuk yang paling terkenal dulu kan. Main wedding ya itu 2014 terjun. Sebelumnya itu cuma nyetrit-nyetrit sembarangan gitu apa juga. 2014 itu mulai terjun profesional. Sampai berhenti kerja ya, artinya memang saya berhenti kerja untuk foto gitu. Wow, wow. Nah, kerjanya juga di fotografi kan? Dulunya, Iya, yang sekarang. yang dulu yang dulu. Yang dulu enggak, yang dulu Oh, saya yang dulu kerja di enggak. salah satu perusahaan swasta punya Jerman. Uh, jadi gini Pak, kalau ini saya boleh cerita dikit-dikit ya. Boleh boleh boleh. Dulunya kan suka ngelukis ya, dari kecil itu memang saya suka ngelukis. Satu saya juga pembosen. Olahraga apapun yang saya tekunin itu selalu bosen. Semua udah basket, taekwondo, sepak bola, tenis meja, semuanya bosen, nggak ada. Yang nggak pernah bosen itu saya ngelukis saat itu. Ngelukis, ngelukis. Cuma kan tahu sendirilah, kita orang tua dulu itu kan cara berpikirnya sangat konvensional gitu. Jadi anaknya itu kalau nggak pegawai negeri dokter aja. Itu dulu ya Pak ya, gitu. Dan waktu itu saya ingat dapat beasiswa dari ISI Padang kalau nggak salah untuk seni gitu. Cuma nggak didukung dong, ya kan? Mau jadi apa? Mau jadi pelukis, mau jadi seniman, mau jadi bla 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 bla. Ya akhirnya kita ya udah deh kalau gitu aku kuliah yang nggak ada ininya, nggak ada matematikanya lah. Nggak suka matematika nih. Oh akhirnya masuk sastra kan gitu. Masuk kuliah sastra, selepas itu ya biasa lah kerja, uh, kerja makan gaji ya, 9 to 5 ya. Tapi itu 5 tahun, apalagi itu kan udah menikah saat itu kan. 5 tahun kerja itu udah mulai terasa bosan gitu. Udah sangat bosan gitu. Cuma mengumpulkan keberanian, karena kita juga posisinya saat itu udah menikah. Mengumpulkan keberanian untuk yang setiap bulannya kita terima sekian juta, untuk tidak terima apa-apa, itu ternyata butuh 3 tahun lagi Pak. Wow. Jadi berpikir-pikir setelah 3 tahun akhirnya konsultasi juga sama istri, ini siap nggak ini? Kalau aku kayaknya nggak mau lagi nih kerja
makan gaji nih gini apa segala macam. Ya dia, ya terserah gitu, ya jangan terserah-terserah saya bilang, kita paling enggak nih face the floor untuk 5 tahun nggak kemana ini ya, aku bilang kan. Ya yang penting kalau di situ kuat, aku kuat katanya. Oke, dah lepas kerjaan, karena kalau kita nggak lepas kerjaan, kita nggak terstimulus untuk berpikir mau melakukan apa-apa. Iya, iya, iya. Jadi saya lepas kerjaan dulu, baru saat itu saya berpikir. Awalnya kembali ngelukis nih, kembali ngelukis, mulai desain-desain t-shirt waktu itu kan, mulai desain-desain t-shirt, ada joinan saya, 1 orang, tapi ternyata kami sama-sama orang teknis, jadi nggak ada yang marketing gitu. Akhirnya gagal nih, gagal, persediaan uang juga makin nipis nih, kemana nih kan gitu. Udah sempat nipis, dia sebelum join sama saya, dia motret, fotografer gitu. Kenapa aku nggak coba motret ya kan, melukis dengan cahaya juga gitu kan. Tapi itu waktu itu memang udah motret, tapi nggak berpikir untuk terjun profesional gitu. Waktu dia gabung sama saya, itu saya udah suka motret. Wah, motret asik ya Mas, tapi saya nggak berpikir nyari uang dari fotografi. Justru saya nyari-nyari jobnya tuh kalau ada yang mau ngedit foto sama saya editin gitu kan. Sampai akhirnya saya 2014, oh belum 2014, masih 2013, saya coba tuh satu klien, teman istri, dan ternyata dia senang gitu, puas dengan hasilnya. Sampai dia repeat order sekali lagi untuk foto pribadi, dia juga senang dengan hasilnya. Kan timbul percaya diri tuh kan setelah itu kan. Akhirnya oke deh kayaknya nih aku cocok nih sama fotografi. 2014 mulai memutuskan di fotografi itu. Wow, Sampai perjalanan sekarang. panjang ya. Dan kenapa saya bilang sampai sekarang, karena itu tadi, saya orangnya pembosan gitu. Jadi apapun yang saya lakukan pasti nggak pernah lama. Cuma fotografi ini saya yang nggak bosan, bahkan kalau saya nggak motret seminggu tuh kadang, aduh gregetan gitu, apa nih, mau buat apa nih, ya gitu. Nanti kabarin saya kalau kalau gregetan saya tak jadi objek, Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Raja atas sharing-nya, ini sangat luar biasa sekali. Iya, sama-sama Pak. Dari hati ke hati ini. Terima kasih Pak Raja Oke. atas waktunya, atas Sama-sama. sharing-nya, pengalaman yang Iya, sangat jujur. Kita harus ketemu di Medan iya siap atau Pak. Jakarta. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Iya, sore. Selamat sore, selamat beraktivitas.